terima kasih untuk para pendengar yang mau mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga kalian yang mendengarkan podcast kami dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya Nabila Fairuz Zahra. Saya Hanifah Ainur Rahmah. Dan saya Rita Cahaya Ramadhani. Kali ini kita di sini akan membawakan pembahasan podcast kami yang berjudul Pengolahan Sampah dengan Menerapkan 3R dalam Kehidupan Sehari-hari. Karena akhir-akhir ini banyak banget nih tumpukan sampah, terutama sampah plastik di tempat sampah. Bahkan tak jarang juga loh sampah plastik ditemukan di pinggir jalan karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalian tahu nggak sih bahwa penduduk Indonesia menghasilkan 65 juta ton sampah setiap harinya? Dari semua sampah yang dihasilkan tersebut, 24% mengotori ekosistem, hanya 7% yang didaur ulang, dan 69% diantaranya berakhir di TPA. Kecilnya jumlah sampah yang didaur ulang dan tingginya jumlah sampah yang menumpuk di TPA, tempat pemrosesan akhir, sampah ini menimbulkan banyak masalah sosial maupun lingkungan. Salah satunya adalah ancaman TPA-TPA di Indonesia yang tak lagi bisa beroperasi dikarenakan kelebihan kapasitas. Di luar kondisi TPA kita yang semakin menipis, Indonesia juga menjadi sorotan dunia atas terpilihnya kita sebagai peringkat kedua negara dengan sampah lautan terbanyak setelah Cina. Juga peringkat kedua negara penghasil sampah makanan terbanyak setelah Arab Saudi. Memiliki rendahnya tingkat pemahaman dan penerapan masyarakat Indonesia mengenai prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle, serta dua proses yang menyertainya, yaitu recover dan disposal. Pemerintah Indonesia sendiri telah merencanakan program Indonesia Bersih Sampah 2025, yaitu Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 tahun 2017 yang mengharuskan pemerintah kabupaten dan daerah untuk membuat model perencanaan demi mencapai 2 poin berikut ini di tahun 2025. 1. Mengurangi 30% sampah dari sumber, dan 2. Memproses dan mengelola setidaknya 70% sampah agar tidak terkumpul dan menumpuk di TPA. Tentu saja masyarakat serta perusahaan yang menghasilkan sampah dalam proses bisnisnya diharapkan untuk turut menyesuaikan sistem pengelolaan sampahnya untuk mendukung kesuksesan program tersebut. Selain itu, sampah plastik memerlukan waktu 50-100 tahun lamanya untuk terurai loh. Bayangkan gimana jadinya bumi kita jika sampah plastik itu bertambah banyak dan untuk terurainya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu nih kami bertiga mengajak para pendengar untuk menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. 3R atau reuse, reduce, dan recycle sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah. Di samping mengelola sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari loh. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu reduce, reuse, dan recycle? Nah, kita jelasin ya. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Kata reduce bisa ditemukan dalam pengelolaan sampah dan gaya hidup yang ramah lingkungan alias go green. Reduce juga berarti mengurangi penggunaan barang sama halnya dengan mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya, penggunaan tempat makan dan minum yang bisa dipakai berulang kali, bisa juga kalian membawa tote bag sendiri dari rumah jika ingin berbelanja. Sedangkan reuse adalah penggunaan barang-barang yang dapat digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, membeli atau menjual baju pre-love. Selain membantu mengurangi sampah pakaian, kalian juga bisa menambah uang jajan loh dari hasilnya. Dan yang terakhir ada recycle. Recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang baru yang bermanfaat dan berguna untuk manusia. Contohnya itu seperti menggunakan botol plastik bekas air minum untuk dijadikan pot tanaman, atau bisa juga dengan mendaur ulang kertas lama menjadi kertas baru yang lebih beragam. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu reduce, reuse, dan recycle? Setelah kalian mengetahui apa itu 3R,
kita bertiga akan menjelaskan bagaimana sih cara menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan reuse sehari-hari, yang pertama pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, pergunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu, menggunakan baterai yang dapat di-charger kembali. Kedua, gunakan wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Ketiga, gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Keempat, gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Kelima, jual dan berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Contoh kegiatan reduce hari-hari yaitu 1. Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. 2. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 3. Gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. 4. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. 5. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. 6. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. 7. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Contoh kegiatan recycle dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Yang kedua, olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi kompos. Yang keempat, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. 3R sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Nah, selesai sudah nih pembahasan yang kami bawakan di podcast kita hari ini. Mungkin jika kalian tertarik dengan bagaimana sih penerapan 3R dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa ikutin saran yang telah kami sampaikan. Selain itu, banyak sekali manfaat dari penerapan 3R. Salah satunya yaitu dengan mengurangi sampah di bumi kita, terlebih sampah yang sulit terurai. Oh iya, teman-teman juga harus ingat ya, kalau kata Kak Bian dan Kak Anis, kita adalah sampah. Sampah itu ada karena kita dan harus hilang juga karena kita. Kita harus jadi pribadi yang bertanggung jawab atas apa yang udah kita hasilkan. Tuhan udah ngasih kita bumi yang aman dan nyaman untuk ditempati. Karena itu, sekarang kewajiban kita buat menjaganya dari segala bahaya yang datang. Contohnya, sampah yang udah teman-teman hasilkan. Jadi gimana? Sekarang lebih mau membuang sampah dengan sia-sia dan bikin malapetaka, atau ngumpulin sampah dan jadiin sampah-sampah itu sebagai hal yang berguna banget buat kita? Oke, segitu aja ya podcast dari kami. Semoga dengan kalian mendengar podcast kami ini bisa menjadi teguran dan menambah kesadaran diri untuk bijak dalam pengolahan sampah. Terima kasih untuk kalian yang mendengar sampai akhir. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Bye-bye guys!